begitu baik. Engkau jadi alasan dalam hidupku, hidup kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau pimpin Tuhan kebaktian kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, terutama juga buat hamba-Mu yang menyampaikan firman. Biar kira firman yang kami sampaikan, hamba sampaikan, menjadi berkenan, menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Tak habis-habis mengucap syukur, karena Engkau adalah Allah yang sungguh luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Di dalam kehidupan, tadi saya ngobrol sama cucu saya. Saya bilang begini, kamu itu harus rajin. Kenapa harus rajin? Banyak orang yang kekurangan. Orang kekurangan bukan hanya kurang makan, bukan kurang uang. Dalam hal fisik pun ada kurang. Harus kamu rajin bersyukur sama Tuhan. Amin. Saya ajarkan itu. Kenapa? Hanya bersandar dengan Tuhan ada mujizat. Amin. Karena mujizat Tuhan berlawanan dengan gravitasi. Nah, pada hari ini saya akan memberikan judul, nanti saya ngobrol dulu prolognya. Mujizat versus gravitasi. Apa maksud gravitasi? Berdasarkan hukum alam, setiap barang yang dilempar, baik yang berat maupun yang ringan, tetap turun ke bawah. Kita lihat di Amerika, Donald Trump kirim space, meledak di udara, tetap turun ke bumi. Meskipun 200-an ribuan kilo ke atas. Karena apa? Di dalam kehidupan ini, alam punya daya tarik yang luar biasa. Kita banyak lihat di dalam Alkitab mujizat-mujizat yang luar biasa. Salah satu contoh, Petrus berjalan di Danau Galilea. Kalau kita lihat berjalan di Danau Galilea, tidak ada manusia sampai saat ini berjalan di danau. Jangan katakan Danau Galilea, di Danau Toba aja nggak ada yang mampu berjalan di tengah danau. Saya udah berapa kali ke Danau Toba. Kalau Galilea udah 4 kali saya ke sana. Belum lama saya mendengarkan satu kesaksian orang dari misi dari China. Anak kecil dompetnya jatuh. Dia berdoa. Akhir dompetnya timbul ke atas. Jadi apa yang pernah terjadi masa lalu tetap terjadi pada masa saat ini. Amin. Jadi kita jangan berpikir, wah, mungkinkah dahulu terjadi, sekarang terjadi. Tuhan berfirman di Pengkhotbah 1 ayat 9. Apa yang pernah ada, yang pernah dibuat, akan dibuat lagi. Apa yang pernah terjadi akan terjadi lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari ini. Ini yang jadi pegangan buat saya. Kalau bicara jujur, saya pengacara, ya, mau ngapain saya khotbah? Tapi karena saya rindu, karena saya jadi pengacara, saya punya gelar banyak. Itu karena bukan kemampuan saya. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Kenapa demikian? Berapa banyak orang yang pintar belum tentu punya nyandang sarjana. Kenapa demikian? Wah, dia pintar, dia mengandalkan kekuatan dia sendiri. Akhir pada saat ujian nggak masuk. Pada saat ujian nggak masuk, nggak lulus DO. Saya ini alumni UI, jadi alumni itu sulit. Kalau nggak ada cerita kalau saya nggak masuk, ya, terus bisa ujian, bisa ngulang, nggak bisa. Kecuali sakit opnam di negeri loh. Jadi di negeri itu bukannya mudah, sangat sulit. Nggak bisa ngulang, nggak bisa ngulang. Jadi yang saya ingin khotbahkan pada pagi hari ini seperti judul tadi, ya kan, mujizat versus gravitasi. Jadi kalau kita berpikir ini, apa mungkin, ya, apa mungkin orang ini nggak bisa punya anak? Sudah mandul puluhan tahun. Di Alkitab udah terbukti.
Sarah berapa puluh tahun. Akhirnya Tuhan janji. Ya, Samuel Hana ibunya. Tuhan dia bertalu-talu akhirnya punya anak. Gitu loh. Gak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Amen. Tetapi kita selalu berpikir gini, mungkinkah, bisakah yang dulu terjadi saat ini terjadi? Gitu loh. Itu ya. Bisakah itu terjadi? Jadi kita harus tekun. Kalau kita nggak mau tekun, mau apa lagi? Saya kalau dipanggil Bapak Ceni kemari, saya senang. Amin. Minggu bulan yang lalu tanggal 8 Februari saya nggak bisa tanya. Saya mohon maaf, saya ke Surabaya. Tadi kalau bisa, tadi Bapak telepon jam 10 kurang. WA, Pak, siapa tunggu? Siap. Amin. Gitu loh. Saya nggak mungkin mau main-main, kalau udah komit harus jalankan. Amin. Kenapa? Lah saya aja perintah manusia ya saya taat, masa buat Tuhan kita main-main? Betul. Nggak boleh, saya nggak boleh, saya nggak berani. Ya, itu saya nggak pernah mau lakukan. Saya bisa berdiri begini, ya kemurahan Tuhan. Kenapa demikian? Enggak semua orang bangun tidur bisa langsung bangun. Betul. Gitu loh. Banyak peristiwa di dunia ini yang serba aneh. Kenapa? Orang punya kaki nggak bisa jalan. Orang punya tangan nggak bisa angkat tangannya, nggak bisa megang. Gitu loh. Saya waktu saya operasi lutut saya, punya kaki, dioperasi kok bisa jalan. Coba dari situlah saya banyak belajar mengerti. Gitu. Belajar mengerti bagaimana? Belajar mengerti kekurangan orang. Jangan menganggap kita tuh lebih hebat, bukan main. Makanya apa yang bisa kita lakukan? Kita setiap jam, ya, kita harus berdoa. Amin. Kepada Tuhan. Sebelum firman saya sampaikan, kita nyanyi dulu lagunya. Mari yang ini. Nyanyinya apa lagu? Ya Tuhan. Setiap jam ya. Ya Tuhan setiap jam. Ya Tuhan tiap jam memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Kau ku perlukan. Datang juru selamat membangkitkan. Sekali lagi. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Amin. Engkau yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Nyanyian ini kalau kita nyanyi benar-benar kita terharu. Amin. Setiap jam kita harus bergantung pada Dia. Amin. Setiap menit. Kenapa demikian? Yes. Orang bisa jalan, mendadak nggak bisa jalan. Iya. Ada orang punya mulut nggak bisa bicara. Betul. Ada yang orang punya kuping nggak bisa mendengar. Dan banyak. Kalau bukan Tuhan, di dalam Alkitab menyaksikan orang buta bisa ditelinga. Betul. Tapi yang terpenting adalah kita berharap penuh pada Tuhan. Amin. Supaya kita diberi ketenangan, Yes. diberikan sukacita. Amin. Apapun keadaan kita, senantiasa kita harus bersukacita. Amin. Nah sekarang saya ingin bawakan firman tentang 2 Raja-Raja 6 sampai 7.
Kisahnya adalah demikian. Ada orang di satu kampung di situ membutuhkan rumah. Dia komplain, ada orang nabi, dia bilang, bagaimana nih? Aku hidup berdesakan, nggak punya rumah. Terus Nabi Elisa mendengar. Coba kamu pergi, ya, ke Sungai Yordan, nebang pohon, ceritanya gitu, supaya kamu bisa punya rumah. Tapi orang itu tidak akan jalan, ya, sebelum diperintahkan. Kadang-kadang kita hidup itu kita bersama sama Tuhan, tapi Tuhan belum bilang kita melangkah lebih dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu berpikir, bukan buat saya loh kena. Saya ngalamin luar biasa. Pada suatu saat saya lulus gelar doktor hukum. Saya ngajar puluhan tahun. Saya janji dalam hati saya bahwa saya gelar doktor selesai, saya mau ambil sekolah teologi. Saya bukan mau jadi pendeta. Saya ingin melayani Tuhan. Saya ini bisa bicara di depan mahasiswa puluhan ratusan orang. Kenapa saya lulus gelar doktor saya tidak mau melayani? Begitu selesai saya kuliah di Sekolah Tinggi Reform Injili Indonesia. Baru 1 tahun klien saya bilang gini, Pak, saya punya ruko di Batam. Bapak nggak keluar uang. Fee Bapak potong buat renovasi. Saya waktu itu hanya berpikir gini, wah ini seperti pucuk di cinta ulang tiba. Saya mendadak ditawarin ruko di Batam dekat mau Singapura. Pikiran saya jauh menerawang. Pikirannya muluk-muluk yang luar biasa. Tanpa saya tanya Tuhan, apa jadinya? Bertahun-tahun saya nggak dapat uang. Yang ada keluarin uang terus. Berapa banyak masalah yang saya harus hadapi. Kenapa? Tuhan itu tidak mau disepelekan. Ya, ini menurut saya. Dari situ saya, saya berpikir saya kena. Itu pertama. Ya. Itu yang kedua. Yang pertama adalah waktu itu saya mau pergi ke Israel. Mau ke Israel, saya waktu itu ada kerjaan di Manado. Saya berpikir saya dapat uang lumayan lah. Ya. Israel saya tunda. Udah mau pergi itu bulan September, saya tunda. Saya pergi ke Manado. Ya. Terus akhirnya saya nggak sempat, saya suruh orang saya. Akhirnya nggak jadi, nggak dapat uang. Apa nyatanya? Saya melakukan suatu investasi 1 miliar lebih dalam 3 bulan habis. Tuhan luar biasa. Jangan menyepelekan Tuhan. Ini menurut saya pengalaman itu pertama. Yang kedua itu, saya janji mau jadi belajar teologi. Belajarnya susah, masuknya susah bukan main. Sekolah Tinggi Reform Injili Indonesia sangat sulit. Masuk baru 1 tahun saya abaikan. Udahlah, saya bisnis saja. Pikir saya bisnis itu bisa menghasilkan uang, tapi tidak. Kenapa? Saya menyepelekan Tuhan. Oleh karena itu saya nggak berani. Yang ketiga, suatu saat saya lagi baca saksian Voice. Saya baca, mata saya baca. Yang beli itu istri saya yang satu. Pesannya 1 buku dong. Yang bacain saya. Suatu saat pagi-pagi saya lihat, ini ada apa? Akhirnya saya tanya, ini ada kegiatan apa? Oh, ada kegiatan breakfast meeting, lunch meeting, dinner meeting. Langsung saya berpikir, saya udah 2 kali pengalaman. Saya tidak pernah nurut. Saya nurut, saya cari di daerah sini, Jakarta Barat, Tulkoso mana, cabang mana, chapter mana gitu. Saya datang sendiri. Saya ini pengacara, biasa pengacara sombong. Saya ngomong apa adanya, nggak mau kalau nggak diundang saya nggak mau datang. Apalagi nggak ada yang bermanfaat, nggak usah buang-buang waktu.
Tapi Pak Ceng undang saya nggak pernah bilang begitu. Kenapa? Pola pikir saya sudah berubah. Yes. Saya harus berubah. Kata Tuhan, engkau jangan sombong. Engkau punya kehidupan di tanganku. Amen. Kamu nolak yang enggak. Ini kenyataannya. Jadi akhirnya itu saya ikut datang ikut di acara full gospel. Nggak ada yang kenal. Ditanya, Bapak kenal enggak? Saya nggak bilang, Pak, ini saya pengacara. Nggak pernah. Pak, Bapak, ya saya mau ikut aja kebaktian. Belajar merendah. Jangan kita datang. Kamu tahu nggak siapa aku? Nggak perlu. Ya kan, datang merendah gitu ya. Gitu. Rendah kita datang, akhirnya nyanyi. Apa yang terjadi? 2 hari selang kemudian orang Batam tuh telepon saya. Saya udah terpuruknya luar biasa. Punya duit miliaran apa habis. Dahsyat. Kalau bilang cerita habis itu, gak ada manusia yang bisa prediksi. Betul. Nanti sebelum akhir saya kasih cerita yang luar biasa. Jadi jangan kata kita uang miliaran, ribuan miliar habis. Itu kejadian kebakaran di Los Angeles. Iya, habis. Ya kan? Itu rumah-rumah mewah bukan main. Ipar saya itu tinggal di sana, di daerah situ. Itu luar biasa mahal, itu loh. Sekejap kalau Tuhan mau Betul. bikin museum, bikin musibah, nggak ada yang kita bisa lawan, nggak bisa yang kita tentang. Nah, saya kasih kesaksian ini berkaitan dengan firman ini, Amin. ya, dengan firman ini. Mari kita baca ya, saya bacakan. Bentar. Saya nggak enak kalau nengok ke belakang kan nggak sopan. Kita sama Tuhan tuh kita harus hargain. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu itu kan orang yang saya harus hargain. Gitu loh. Bentar ya. Firman-Nya adalah demikian. Pada suatu hari berkatalah rombongan nabi kepada Elisa. Elisa itu nabi. Sebelum perjanjian baru, sebelum akhir Yesus, nabi itu udah peranan ya sebagai wakil Tuhan. Dia bisa memberikan tahu apa yang terjadi. Dan wakil Tuhan seolah-olah sebelum Yesus lahir. Cobalah lihat tempat tinggal kami di dekatmu ini, dia bilang sama Elisa. Nih, Nabi Elisa, di dekat tempat kamu. Jadi, terlalu sesak buat kami. Apa makna kata kalimat ini? Maknanya dia meminta belas kasihan. Cara dia memberikan belas kasihan itu bukannya tolong dong, enggak. Tolong dong lihat. Gitu. Kadang-kadang kalau kita minta sama orang tuh maksa. Pak, saya nggak minta, tapi keadaan saya begini. Orang tergoda. Tapi kalau orang dipaksa, merasa dipalakin. Merasa dipalakin. Ini kan ini loh firman. Firman-Nya bilang gini, cobalah lihat tempat tinggal kami ini di dekatmu. Di dekatmu siapa? Elisa. Supaya Elisa tergugah hatinya. Supaya hatinya Elisa tergugah. Terlalu sesak bagi kami. Terus apa jawabnya? Karena tutur kata dia baik. Ya, dengan ya merendah diri. Kita sama Tuhan juga begitu. Jangan kita, Tuhan, pulihkan saya. Tuhan, aku berserah. Apa menjadi kehendak-Mu? Tapi kalau kita bilang, Tuhan, tolong saya. Emang saya doang? Emang kita doang? Banyak orang di luar kita. Iya, betul. Miliaran orang yang minta tolong. Gitu loh. Nah ini dia minta, cara memintanya luar biasa, bukan minta nih, mengingatkan. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil 1 balok dari sana supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jawab Elisa, pergilah. Kita ini di firman ini orang itu coba lihat, gitu loh, tempat tinggal kami dekat kamu sesak.
apa baiklah kami pergi sana untuk ngambil satu balok. Kita kadang-kadang kalau minta sama orang lebih dari yang orang punya kemampuan, mau memaksa seolah-olah penuhin dia. Ini loh, dia minta satu. Jadi apa maknanya? Kita minta pertolongan sama orang, jangan kita maksa. Kita merendah, minta satu. Orang kalau minta satu bisa dikasih dua. Kalau orang minta dua, dikasih separuh. Loh, ini saya bicara apa adanya? Gitu loh. Kita minta satu. Ini contoh loh, bukan saya. Ini firman yang bicara. Supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami dengan satu balok aja. Apa jawabnya si Elisa? Pergilah. Jadi dia begitu mengeluh sama Elisa. Elisa bilang, pergilah. Kadang-kadang kita nih belum disuruh Tuhan, kita udah melangkah lebih dulu. Betul. Bukan bapak-bapak, ibu-ibu, saya loh yang pernah ngalamin. Gitu. Saya dulu merasa sombong. Apa? Sekolah nggak pernah naik. Gitu loh. Sekolah bisa di UI, saya bisa ngajar di UI, merasa sombong. Saya bicara apa adanya. Ya. Tapi begitu saya kena masalah, saya baru sadar bahwa apa yang saya lakukan itu tidak benar. Betul. Ini saya menyaksikan buat bapak-bapak, ibu-ibu, supaya kita menjadi yang lebih baik gitu loh. Kalau kira-kira bapak-bapak dan ibu berkenan apa yang saya bilang, bukannya minta cuma saya merendah, bukan, sama Tuhan. Terus lalu berkatalah seorang lain, silakan ikutlah dengan hambamu ini. Jawabnya, baik, aku akan. Jadi tadi sebagaimana tadi ada yang dari kesaksian, ada orang tunanetra itu, dia nggak mau berbuat apa-apa. Mungkin dia belum ada masuk komunitas. Iya. Gitu loh. Kadang-kadang karena tidak tahu ada komunitas, dia merasa menyendiri. Iya. Ya kan, menyendiri. Ya. Nah ini orang lalu berkata seorang, silakan, supaya dia ada kebersamaan sama orang, ikut. Demikian juga kita di dalam kita melayani Tuhan, kita harus perlu satu komunitas yang saling mendukung. Sendiri kadang-kadang kita bisa oleng. Wah, apa benar apa enggak, salah apa enggak, tapi bersama-sama saling menguatkan. Ya. Amin. Jadi bukan bapak-bapak dan ibu, saya pun punya komunitas, gitu loh. Saya nggak merasa saya hebat. Kita saling mendoakan teman-teman, gitu loh ya. Gitu. Lalu berkatalah seorang, silakan dia ikut. Jawabnya, baik, aku ikut. Saya ini suruh paten nih, Pak. Khotbah, baik, siap. Betul nggak? Iya, betul. Ini Pak Ceni udah kayak komandan saya. Dia minta tolong saya bilang baik, siap. Ini contoh. Amin. Saya bukan yang berarti mau merendahkan Pak Ceni itu siapa? Ya. Enggak. Bapak minta tolong saya untuk melayani Tuhan, Pak. Yes. Bukan karena melayani Bapak, untuk melayani Tuhan. Amin. Saya siap. Amin. Karena apa saya bisa berikan firman Tuhan pada seperti saat ini menjadi berkat buat saya. Saya senang. Amin. Gitu loh. Jadi jawabnya, belajar kita setiap sama Tuhan. Kalau Tuhan arahkan kita, bisa melalui mimpi, bisa melalui komunitas untuk melayani Tuhan. Baik, siap. Jangan kita ada urusan, enggak, sakit saya. Yang sakit aja mau sembuh, kita yang sehat mau sakit. Coba ini kita bicara apa adanya. Betul. Belajar pola pikir kita, gitu loh. Ya. Jadi jangan kita mau seolah-olah kita luar biasa. Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai Sungai Yordan, mereka pun menebang pohon. Kalau kita bicara Sungai Yordan itu banyak memberi arti. Ya. Ketika Joshua melewati, dia bisa membelah Sungai Yordan. Betul. Ya kan, tabut perjanjian. Jadi Sungai Yordan luar biasa. Saya pernah dibaptis di sana. Luar biasa. Kalau yang ketiga, Jenderal Naaman, Nabi Elisa, orang penyakit kusta. Ya. Dia tanya, disuruh bujang Gehazi, tolong kasih tahu sama Jenderal Naaman,
pergi ke Sungai Yordan. Itu Jenderal Naaman tuh setengah marah dia tuh. Kurang ngajar orang yang kuat, Nabi nggak kuat. Bujangnya aja suruh kita. Nah kadang-kadang kita tuh ya melalui orang teman kita kasih tahu, yuk kamu jangan atur saya. Kamu itu siapa? Kamu itu siapa? Kau itu apa kau? Ini bukan di sini ya, bukan di sini, bukan ibu-ibu di luar sana. Iya betul. Dikasih tahu katakan, ini bukan urusanmu, begitu. Sama seperti Jenderal Naaman. Jenderal terus pegawai bilang, ajudannya, udah jenderal, dikasih suruh gituin nggak mau, yang gampang, iya. Disuruh nyelam aja Sungai Yordan 7 kali sembuh, nggak mau apa lagi? Kadang-kadang kita dipermudah sama Tuhan, kita sendiri yang ingin mempersulit diri kita sendiri. Betul. Ini menurut saya ya, ingin mempersulit diri kita sendiri, gitu loh. Dikasih jalan yang enak, termasuk saya. Udah enak-enak di Jakarta, mau ke Batam, keluarin uang tuh ratusan juta. Kalau saya ngomong jumlah kan nggak enak ya. Iya betul. Kalau dipikir-pikir sakit, kenapa bodohnya, gitu loh. Gitu loh. Jadi itu tadi ya kesaksian, bukan orang tunanetra aja, orang tunanetra bisa jadi merasa bodoh kalau salah jalan. Betul. Ini saya loh, saya merasa gitu. Iya. Jadi manusia itu kalau tidak bersama dengan Tuhan, setiap langkah yang kita ambil bisa keliru, Iya. bisa keliru, bisa keliru. Terus ini Sungai Yordan, kalau bicara Sungai Yordan tuh luar biasa, penuh tempat ya yang digunakan banyak mujizat. Itu kalau orang-orang ke Israel ya dibaptis di Sungai Yordan. Katanya si Jenderal Naaman, masa sungai ginian di tempatku Tigris lebih bagus bersih, udah kotor lumpur, kotor memang kuning. Waktu saya dibaptis banyak ikan kaki kita, cenut-cenut nggak apa-apa, nggak, benar nggak? Iya. Nah, itu loh ya. Jadi kalau kita disuruh apapun ya sama Tuhan, lakukan. Amin. Karena apa? Pandangan Tuhan tuh jauh menembus tembok, dinding. Mata kita terbatas. Siapa sini matanya yang bisa lihat 200 meter? Ya, yang misalnya yang semua nggak ada, nggak bisa. Saya aja lihat 50 meter aja tuh udah mulai nggak ini. 100 meter nggak kelihatan mukanya siapa. Kalau Tuhan, mata Tuhan jauh luar biasa. Amin. Itu loh. Ya. Jadi kita harus percaya sama kuasa Tuhan. Amin. Mata Tuhan tertuju yang luar biasa. Terus terjadilah ketika seorang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Kalau kapak itu nggak ada kan dari kayu, betul nggak? Nggak ada. Ya. Kalau dari besi. Besi kira-kira sama kayu berat mana? Besi. Besi ya, saya setuju. Lalu berteriaklah ia, wahai tuanku, itu barang pinjamanmu. Jadi si orang ini menebang pohon. Pertama dia mengeluh sama Eli, menyampaikan, bukan mengeluh, menyampaikan ke Elisa, aku ini dekatmu tuh nggak punya rumah, udah sesak. Didengar lah Elisa. Terus ya udah kalau begitu kamu pergi. Pertama didengar oleh Elisa. Elisa. Kedua ya diperintah Iya. jalan di jalan. Kalau waktu itu Elisa itu sebagai Tuhan sebelum ada Tuhan Yesus dan wakil Tuhan, apa yang di ini itu luar biasa, punya kuasa. Terus dia berteriak, karena Elisa ini yang izinkan, karena Elisa itu ya yang suruh pergi nebang, mata kapak jatuh, dia bertanggung jawab. Apa maknanya? Kalau kita sama Tuhan, kalau kita bersama Tuhan, ya, Tuhan punya tanggung jawab yang luar biasa. Amin. Meskipun tidak tertulis, Ya. gitu loh. Kan kalau saya orang hukum kan selalu mesti ada bukti tertulis. Sama Tuhan nggak perlu. Tuhan coba buktikan Tuhan sama saya bagaimana. Jangan kita bilang sama Tuhan begitu. Jangan kita minta bukti, gitu loh. Jangan kayak Thomas.
Aku melihat dulu, Thomas. ya kan? Supaya ada proyek, oh bang, saya percaya. Nah, jangan. Maaf, mohon maaf ya, mohon maaf. Nama sama tapi kejadian berbeda. Ya. Mari kita tepuk tangan. Thomas nggak percaya juga itu. Jadi dia berteriak-teriak. Karena Elisa itu, satu, dia mendengar. Dia mengizinkan, dia perintah. Di teriak begitu, dia bertanggung jawab. Betul. Demikian dia dalam kehidupan kita. Kalau kita melayani Tuhan, ya, jangan kita mikir apa upahku. Kita bekerja sama bos. Kerja. Bos, saya kalau kerja malam ada lembur nggak? Kamu jangan kerja. Nggak usah kamu kerja lagi dan jadi nggak lembur pulangannya. Nggak ada orang mau gitu. Orang kerja aja gitu nggak mau bos. Tapi kalau kita kerja, bos ada apa lagi ya? Apa lagi? Sampai malam apa lagi? Dulu saya kerja begitu. Harus rajin. Demikian juga buat melayani Tuhan. Harus rajin, jangan bilang, Tuhan, aku udah capek, lelah. Ya kan? Belajar. Aku capek melayani kau Tuhan. Jangan. Kata Tuhan kurang ajar kau. Hah? Ya betul. Jangan gitu. Nah, ini si Elisa itu dia mengiyakan kepada orang itu buat bikin rumah. Dia bertanggung jawab, dia teriak-teriak. Dia teriak, wahai pinjaman. Kita jangan cerita gini. Ya ampun, mata kapak itu saya ganti aja pakai uang. Jangan bilang sombong. Mata kapak ya ada harganya. Tapi kalau nggak ada yang jual, Anda nggak bisa ganti kok. Saya kasih tahu. Kita tahu air kalau di sini murah. Coba di padang gurun lagi naik gunung, ya kausan. Air tuh jadi mahal kan main. Karena keadaan, gitu loh, gitu. Karena keadaan, ya. Jadi dia kebingungan. Dia mau tebang pohon, mata kapak orang jatuh. Coba bayangin. Tetapi berkatalah abdi Allah. Dia bilang, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu lemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Karena Elisa ini orang yang bertanggung jawab. Dia yang dengar, dia yang perintahkan. Begitu ada masalah, dia bertanggung jawab. Demikian juga bukan. Kalau kita nurut sama Tuhan, Tuhan akan pulihkan. Kasih kesehatannya, bersyukur. Dalam menurut saya loh. Kenapa? Kita punya baju banyak, nggak bisa pakai baju 10 satu hari yang sama di badan kita, betul nggak? Nggak bisa. Kita punya mobil 10, nggak bisa nyetir sendiri. Biar kata saya Ali nyetir satu mobil. Jadi apa? Terbatas manusia. Tapi kalau Tuhan tidak terbatas. Nah, oleh karena itu si Elisa bertanggung jawab. Mana kapaknya? Dia tanya. Bertanggung jawab. Demikian juga kalau kita bersandar sama Tuhan, ada masalah, kita Tuhan, aku bersyukur, aku berserah. Amin. Kalau ini yang terbaik, saya bersyukur. Amin. Jangan kita bilang, kenapa bisa Tuhan terjadi gini? Tuhan punya cara, ya, buat masing-masing berbeda. Ya, dikasih pengertian, bukan pinjaman, dikasih pengertian. Ya, kalau bisa kita ada masalah, Tuhan berikan aku kemampuan untuk mengatasi masalah. Amin. Hanya itu aja. Nah, si Elisa itu mendengar begitu, dia minta, coba ada kayu nggak? Yang si tukang kayu itu bingung, lu apa kaitannya? Kapakku jatuh, mata kapak jatuh di dalam sungai Yordan. Dia minta kayu, apa maksud tujuan? Ini kalau saya loh. Jangan kita lihat ceritanya ini, akhir ceritanya dalam bercerita, dia nggak tahu apa kaitannya gitu loh. Bisa kayu dengan kapak. Nah ini. Jadi dengan kata lain tadi sebagaimana tadi saya kasih tahu bahwa gravitasi barang apapun ya yang kita jatuhkan, lempar ke atas pasti jatuh ke bawah. Termasuk balon gas udah habis jatuh. Kapas jatuh. Jadi dari atas
ke bawah. Nggak ada yang dari bawah ke atas. Itu hukum alam loh. Betul. Tetapi ini kuasa Tuhan. Karena Elisa nyuruh dia ambil kayu, dia lempar ke air itu. Ya, dia lempar ke air. Mana? Dilempar. Itu kita lempar kayu aja ngambang tetap. Mana ada yang bisa naik. Yang ada juga lama-lama kayu itu turun ke bawah. Iya. Nah, lalu berteriak-teriak, wahai Tuanku. Tetapi berkatalah, kemana jatuhnya? Menunjukkan tempat itu. Memotong dan lemparnya. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Ini kan luar biasa. Jadi kalau kita ada nggak punya uang, kita bilang, aduh nggak mungkin ya kita punya uang. Ini loh. Iya. Mata kapak yang jatuh di dalam sungai Yordan. Kalau Tuhan mau berubah, bisa dibuat Amin. batas. Kadang-kadang kita nggak percaya. Dulu saya nggak percaya gitu. Dulu saya paling malas baca Alkitab. Betul. Semakin hari saya baca Alkitab, saya terkagum-kagum. Saya ini orang berpendidikan kan, gelar doktor. Ilmu saya yang saya dapat itu nggak menang sama firman Tuhan. Nggak menang. Nggak ada. Karena firman Tuhan itu ada kuasanya. Amin. Kenapa? Kalau saya buku pelajaran, baca biasa aja. Tapi firman Tuhan dibaca di rumah, punya kekuasaan yang luar biasa. Nah, dan oleh karena itu, dilempar kayu, mata kapaknya keluar dibuatnya. Jadi kalau kita saat ini ada masalah, datang berdoa sama Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Pasti ada mujizat. Amin. Yang seperti melawan gravitasi aja bisa dihilangkan, dilawan. Yes. Apalagi masalah kita, utang sama orang. Wah bagaimana? Baru utang. Utang berat kelihatan, masih Tuhan bisa berkati. Amin. Gitu loh. Ya. Terus lalu katanya, ambillah. Ia mengulurkan tangannya dan mengambil. Dari cerita ini, dari firman ini, ya, membuat kita tuh harus pertama harus percaya. Amin. Kalau kita nggak percaya, nggak mungkin. Seperti, ya kan, Zakaria, dia nggak percaya bahwa istrinya akan hamil. Bisu dia. Ini saya bicara padanya. Pertama adalah kita harus, setiap orang yang percaya harus percaya kepada kuasanya. Amin. Gitu loh. Ya. Terus harus taat. Yes. Kalau kita percaya nggak taat, percuma. Percuma. Ya kan? Percuma. Ya. Yang terakhir, ya. Digeser ke. Jadi terus, nah, berharap dengan sepenuh, taat, melakukan perintahnya. Yes. Kalau kita taat nggak melakukan perintah, percuma. Taat misalnya nih, kamu datang besok ya, ya, taat udah, ya siap. Siap. Besok dia nggak datang, itu tidak melakukan perintahnya. Ya. Terus keempat, mendapatkan masalah jangan kita seperti dunia yang gempar, goyang, waduh, hanya saya semata. Banyak yang lebih hebat. Betul. Banyak lebih hebat. Ya. Berikutnya adalah ada mujizat dari hal yang mustahil. Yes. Saya kasih cerita. Saya pengacara nggak bisa saya undang-undang. Coba tanya Pak Jeli. Pak Jeli ada teman nggak orang yang datang sini? Pakai saya pernah nggak Pak? Enggak. Nggak boleh. Kita minta berkat itu, minta kerjaan sama Tuhan. Amin. Jangan malu orang. Amin. Ya, itu. Jadi apapun, ya, kita mau dapat sesuatu berharap ke Tuhan. Yes. Terakhir saya kasih satu cerita kesaksian. Safrod namanya, di tahun 1870-an. Nanti ada lagunya, nanti terakhir kita nyanyi. Nah, tenanglah jiwaku. Ceritanya gini, ini orang kaya, pengacara, pengusaha, ya, properti di Chicago. Mendadak dia punya properti kebakaran habis semua. Pertama anaknya meninggal, putra satu-satunya meninggal karena demam berdarah.
Terus kedua, propertinya kebakar semuanya. Dia stres. Dia bilang sama istrinya, dia punya anak 5 dan 4 perempuan. Ya udahlah, kita jalan pergi ke Eropa naik kapal. Pada waktu dia mau berangkat, si Safrod itu bilang, wah saya nggak bisa berangkat, gitu loh. Karena saya ini ya ada kaitan sama bisnis. Kamu tahu sendiri kan bisnis saya, properti habis semuanya, gitu. Istrinya dengan 4 orang anaknya pergi naik kapal laut. Kapal tuh di lautan tenang, mendadak kapal tabrakan, tenggelam, makan korban 220-an orang. Wah, dia kaget. Yang selamat adalah istrinya sendiri. Istrinya sendiri yang selamat. Akhirnya dia naik kapal lagi. Dia minta tahu di mana kejadiannya. Makanya dia melahirkan satu lagu, Tenanglah Jiwaku. Bisa nggak? Ya, ya. Amin. Ini kalau tadi musiknya kurang ini apa ada konteks konslet. Ya kalau nyanyi kita tenang, sadu, merinding kita. Ya. Karena kita berharap sama Tuhan semata. Amin. Ya. Jadi kita kalau lihat dalam keadaan biasa, kita tidak bisa membedakan apakah Tuhan memberikan kita itu sudah lebih baik atau tidak. Tapi ketika kita tahu, ya, menghadapi, tahu ada masalah seperti sebagaimana beberapa hari ini orang banjir, kita lihat dengar banjir biasa. Coba kalau kita ngalamin, luar biasa. Betul. Berapa banyak kerugiannya? Dia ke mall, mendadak mobilnya kerendam. Itu mobil aja di servis aja itu bersihin nggak cukup 10 juta. Nggak cukup 10 juta. Belum lagi stres, barang dagangan. Itu menandakan bahwa apapun, ya, apapun, keadaan itu bisa sekejap berubah. Tapi kita harus berpegang teguh. Amin. Ini Safrod ini, dia ngalamin luar biasa. Yes.
Dia bilang bukan apa yang ini, yang penting saya tetap mengikuti Yesus. Amin. Jadi kalau kita ada masalah, kita jangan goyang mundur, tetap mengikuti Dia. Amin. Itu yang terbaik. Kita nyanyi yang terakhir adalah berserah. Ya. Yang besar. Bukan, Ku berserah. berserah. Ku Berpadai. Kau bukakan jalan. Kau bukakan. Aku Berserah. Aku berserah. Tuhan Yesus, aku berserah. Bukan ini, Pak. Buka-bukakan jalan. Bukakan jalan. Hidupku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Jalan di lautan, mata di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Serahkan hidupku padamu. Berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Dari khotbah ini, apapun masalah yang kita hadapi, Amin. kita harus percaya Yes. bahwa Dia adalah segalanya. Amin. Kalau ada masalah, kita harus tenang dan jangan menyerah. Yes. Amin. Tuhan tetap pegang kita. Amin. Tuhan akan buka jalan Amin. di lautan maupun di padang gurun. Ada padang, ya, di padang gurun sekalipun tetap Tuhan bisa berbuat sesuatu yang luar biasa buat kita. Amin. Demikian firman pada siang hari ini. Kiranya firman yang saya sampaikan menjadi berkat buat semua, Amin. termasuk kebaktian, termasuk kesaksian yang saya berikan. Amin.